Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada, semoga dalam keadaan sehat dan sukacita. Bapak Ibu, sebelum kita mengawali pagi ini, marilah sejenak kita mendengarkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan yang baru bagi kita menjalani hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu, kebaikan-Mu bagi hidup kami. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk bersama-sama menikmati hari baru yang Tuhan percayakan bagi hidup kami. Untuk itu Tuhan, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di pagi hari ini, biarlah kami dituntun, diberkati melalui firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Biarlah Tuhan firman-Mu yang kami dengar pada hari ini dapat menjadi kekuatan baru bagi kami, dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, karena kami telah ada dan siap sedia untuk mendengarkan. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini diambil dari Mazmur 86 ayat 16. Demikian firman Tuhan. Berparinglah kepadaku dan kasihanilah aku. Berilah kekuatan-Mu kepada hamba-Mu, dan selamatkanlah anak laki-laki hamba-Mu perempuan. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam kehidupan sehari-hari, pastilah pergumulan dan situasi menekan pernah kita hadapi. Masalah dan pergumulan itu ada kalanya menghimpit iman dan membuat kita berada dalam kesesakan. Dalam kondisi seperti ini, tidak sedikit orang yang putus asa dan mungkin bertanya-tanya di dalam hatinya, apakah yang harus dilakukan supaya kesesakan ini tidak membuat aku berputus asa. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan bagi kita hari ini juga terjadi dalam kehidupan Daud. Daud mengalami kesesakan. Daud pun pernah mengalami pergumulan dan penderitaan dalam hidupnya. Dalam hidupnya yang berat dan penuh kesesakan, dia meminta, dia berdoa kepada Tuhan. Dan itu adalah salah satu caranya untuk dapat menenangkan hati dan pikirannya. Daud sungguh-sungguh berharap kepada Allah. Hal ini tampak dari perkataan Daud yang meminta Tuhan untuk berpaling daripada dirinya dan meminta kekuatan kepada Tuhan. Permohonan dan seruan Daud yang kita dengar hari ini bisa menjadi contoh bagi kita sebagai jemaat Tuhan yang seringkali menghadapi banyak cobaan dalam kehidupan kita. Seringkali cobaan itu datang tidak tepat pada waktunya. Mungkin saja cobaan itu datang ketika kita sudah menyelesaikan cobaan sebelumnya, maka datanglah cobaan yang selanjutnya. Itu mungkin yang sering membuat kita menjadi takut, yang sering membuat kita menjadi tertekan akan cobaan yang datang dalam hidup kita. Sering sekali juga cobaan itu datang dan kita lebih sering memilih jalan yang lain. Untuk itu, mari kita mulai kebiasaan yang baik itu. Mari kita mulai untuk berserah hanya kepada Tuhan, menyerahkan segala kehidupan kita, menyerahkan segala persoalan hidup kita, tantangan, pergumulan yang silih berganti dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita. Menjadi orang yang selalu mengandalkan Tuhan memanglah tidaklah mudah, karena situasi dan pergumulan yang kita hadapi itu pasti berbeda-beda. Kita pasti punya porsinya masing-masing, kita pasti punya kemampuan masing-masing untuk menghadapi berbagai cobaan. Untuk itu, marilah kita terus meminta pertolongan kepada Tuhan. Marilah kita terus mencari jalan keluar, berserah hanya kepada Tuhan. Seperti Daud dalam firman Tuhan pada hari ini yang benar-benar meminta kekuatan hanya kepada Allah. Amin, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu yang kami dengar pada hari ini. Kami bersyukur Tuhan melalui firman-Mu hari ini.
kami semakin belajar lagi bagaimana kami sebagai manusia untuk benar-benar meminta hanya kepadamu, meminta pertolongan, meminta terlepas dari setiap penderitaan yang kami rasakan. Untuk itu Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Ajari kami Tuhan supaya kami betul-betul menjadi anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak Tuhan yang berkenan di dalam kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, kami akan mengawali pagi ini dan melakukan aktivitas kami selanjutnya. Engkau berkati supaya kami mampu menjalani kehidupan ini dengan penuh sukacita, dan kami boleh selalu bersyukur atas setiap berkat yang Tuhan beri bagi hidup kami. Berkati seluruh keluarga kami dimanapun mereka berada. Tangan pengasihan Tuhan yang memberkati, melindungi, serta menjaga keluarga kami dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Horas.